Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 31. Ibu Kalsum yang melihatnya menjadi tersenyum geli kemudian berkata, "Mas, kok kelakuanmu jadi enggak jelas mirip kelakuannya Pak Haji?" Ibu Kalsum tidak bisa untuk tidak tertawa. Arum pun menjadi sibuk menahan tawa, apalagi Kalandra yang disamakan dengan Pak Haji langsung protes. "Ke calon sendiri, Mah. Aku enggak berkelana mencari janda lain seperti yang Pak Haji lakukan." Apa yang baru saja Kalandra katakan malah membuat kedua wanita di sana makin sibuk tertawa. Aidan yang awalnya tidur pulas di tengah tempat tidur sampai terbangun dan langsung tengkurap. "Pah," panggil Aidan sambil menatap Kalandra yang masih memeluk Arum. Kalandra langsung menghampiri Aidan. Pria itu tidak mengembannya, tapi malah tiduran di sana sambil mendekap gemas Aidan. "Mama perhatikan, kok kalian jadi lebih gelap?" "Ya," ucap Ibu Kalsum memandangi Arum maupun Kalandra, silih berganti. Arum hanya diam, mengerling bingung, tak paham dengan maksud Ibu Kalsum. Si Mama bilang gitu, mau jadi Mbak Duken apa gimana?" goda Kalandra tetap menanggapi sang mama dengan santai. "Mbak Duken gimana? Itu loh, kulit kalian rada gelap, apa efek mantai? Apalagi kamu Mas, kelihatan banget." Balas Ibu Kalsum masih protes. "Hitam putih kulit kami, enggak akan melunturkan cinta kami kok, Mah," ucap Kalandra sambil menahan senyum geli. Lain dengan Arum yang ia pergoki menjadi tersipu. Ibu Kalsum menggeleng tak habis pikir. "Kan, makin enggak jelas mirip Pak Haji kelakuanmu, Mas." Kalandra langsung tertawa lemas. "Tolong Mah, jangan samakan aku sama Pak Haji lagi." Ibu Kalsum kembali menggeleng tak habis pikir. "Hari ini kalian harusnya ke rumah orang tuanya Bilkis, kan? Dari kemarin enggak jadi. Sorean saja, Mah. Hari ini mau fokus rehat. Rasanya badan remek dan otak pun panas banget," keluh Kalandra yang terpejam walau tengah bersama Aidan. "Ya sudah, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Minum vitamin apa suplemen," ujar Ibu Kalsum. Lain dengan Arum yang langsung pamit untuk menyiapkan Kalandra makan. Beres makan bahkan sampai disuapi oleh Arum di kamar, Kalandra mengajak Arum dan Aidan berjemur di halaman rumah. "Mas beneran enggak enak badan?" tanya Arum yang kemudian berkata, "Aku beneran khawatir, loh. Mungkin mau flu?" "Ya, tenggorokan juga kayak radang," jawab Kalandra masih bertahan mengemban Aidan. Ia balas menatap Arum yang memang menatapnya cemas. "Aku buatkan teh panas sama tolak angin, ya. Apa Mas mau aku panggilin tukang urut?" "Iya, urut saja, ya, biar enakan." "Jangan sama tukang urut lah, kamu aja," sergah Kalandra. Arum yang geli pada ucapan Kalandra refleks mencubit perut calon suaminya itu. "Mas ya, beneran mirip Pak Haji." Kalandra yang menahan senyumnya tak lantas membiarkan Arum pergi. Ia mencekal sebelah pergelangan tangan Arum, membuat calon istrinya itu mendekat kepadanya. Ia sengaja mengubah genggaman tangannya untuk mendekap pinggang Arum. Ia mendekap mesra calon istrinya itu dan tak berniat mengakhirinya dalam waktu dekat. Arum menunduk kemudian tersenyum. Ia tak berniat menolak, apalagi pergi. "Ini Mas Kala kayaknya memang sedang pengin dimanja. Ini wujud asli Mas, ya." Senyum di wajahnya makin lepas ketika lawan bicaranya juga tersenyum pasrah terbilang manja kepadanya. Malahan, Kalandra sampai menci, keningnya sangat lama. Arum langsung bergidik lantaran bibir Kalandra terasa panas, menegaskan pria itu benar-benar sakit. Itulah alasannya memeluk Kalandra, mencurahkan kepedulian sekaligus rasa sayangnya. "Ke klinik dulu, yuk," bujuk Arum lirih sambil tetap memeluk Kalandra. "Nanti minum obat rumah saja," balas Kalandra meyakinkan. Arum yang sempat menahan napas hanya untuk menyimak balasan Kalandra, berangsur mengembuskan napas pelan melalui mulut. Ia menyandarkan kepalanya ke tubuh Kalandra, merasa sedih karena calon suaminya itu malah sakit di detik-detik menuju hari pernikahan mereka. Selang sekitar 10 menit kemudian, ada sebuah motor yang mendekat. Arum yang awalnya masih nempel karena memeluk Kalandra walau Aidan masih menjadi bagian dari mereka, berangsur menyudahinya tanpa benar-benar melepaskan diri dari dekapan Kalandra. "Yang, itu suaminya Ririn," ucap Kalandra.
Firasat Arum langsung tidak enak, apalagi jika melihat raut wajah suami Ririn, pria itu cenderung marah. Ini jangan sampai ada adegan Sambo sama Ibu Pisi di hidup kita, Mas, keluh Arum. Kalandra langsung memelotot syok mendengarnya, kebingungan, dan ia tak membiarkan Arum maju menghadapi suami Ririn. Sudah lepas saja, dia mau ngapain, biar aku yang urus, lirih Arum berbisik, sengaja meyakinkan Kalandra. Kalandra mendengkus dan tetap tidak melepaskan Arum. Ia maju lebih dulu walau sepanjang itu, Arum juga terus mendahuluinya. Arum jelas berusaha melindunginya. Tega kamu, ya, Kal, kamu begini mesraan bareng calon istri kamu. Setelah kamu berulang kali melecehkan istri aku, ucap suaminya Ririn. Kamu sadar, bilang begitu ke aku, tegas Kalandra. Arum langsung bergidik ngeri, merasa tak habis kepada suami Ririn. Si Ririn ngaku diapain saja, ngaku dibanting sama diraba, Raba juga enggak kayak Ibu Pisi, sewotnya. Suami Ririn langsung kebingungan menatap Arum. Buktinya apa? Kalau cuma aduan itu cenderung halu, apalagi dia saja haus perhatian gitu ke calon suamiku. Kemarin nih, aku sampai suruh dia nikah sama tiang listrik saking kesalnya sama kelakuannya. Setelah mengomel demikian, Arum juga berkata, bentar, jangan bawa marwah keluarga dan demi melindungi harga diri istri kayak yang lagi viral. Aku ambilin bukti betapa istri kamu pengen cerai dari kamu biar jadi janda terus nikah sama Mas Kalandra. Tanpa menunggu izin atau setidaknya respons, Arum langsung pergi dan berniat mengambil ponsel Kalandra. Mas, HP Mas di mana? Tanya Arum sambil menoleh, lupa belum mengetahui keberadaan ponsel Kalandra. Kemarin kan di tas kamu, kamu yang pegang, kan? Balas Kalandra sampai berseru lantaran jarak mereka terbilang jauh. Oh oke, balas Arum kembali bersemangat. Tak sabar rasanya memberi Ririn pelajaran. Logikanya kalau aku ada main dengan wanita lain termasuk itu Ririn, aku enggak mungkin joran dan sebebas itu kasih HP aku ke calon istriku, tegas Kalandra. Lagian Ririn ngakunya mau cerai dan aku sudah konfirmasi ke kamu. Tapi kamu diam saja makanya aku belum bisa ambil sikap dan selama 3 hari terakhir. Aku sengaja menampung curhat Ririn. Tentu Arum tahu, dan yang bikin aku enggak habis pikir, Ririn sampai menghina calon istriku, tegasnya lagi. Sampai detik ini ia belum berniat membuka gerbang rumah orang tuanya sebelum suami Ririn mengetahui kenyataan versinya. Arum sengaja membuka gembok pintu gerbangnya, menyuruh Ivan selaku suami Ririn, masuk. Panggil Kalandra tak rela Arum dekat dengan Ivan. Wanitanya itu mengajak Ivan duduk di kursi yang ada di teras rumah. Biarin aku yang urus, Mas. Sembarangan, calon bojoku difitnah mentah, kesal Arum. Ya maksudnya, Kalandra menyusul. Enggak apa, Mas. Aku bisa, kan Mas sendiri yang bilang kalau di masa lalu, aku ini Roro Jonggrang. Namun tenang, aku belajar dari masa lalu dan enggak akan mengulangi kesalahan, apalagi jatuh ke lubang yang sama. Please, jangan kesu, Rupan. Nanti yang ada, si Ivan baper ke kamu. Kamu tuh paket komplit, enggak mungkin laki-laki normal enggak lirik. Wong Pak Haji saja yang bawa tanah, sampai bikin target, baru mau dijemput malaikat maut kalau sudah nikah sama kamu. Kalandra benar cerewet, takut Arum dilirik, apalagi diambil Ivan. Kalandra memang mengizinkan Arum ada di sana. Kalandra membiarkan Arum duduk di kursi kayu yang bersebelahan dengan kursi Ivan duduk. Kebersamaan mereka dipisahkan oleh meja bundar kecil dan juga Kalandra sendiri yang sampai memunggungi Arum. Saking tidak maunya Kalandra Arum dilirik laki lain bahkan itu sahabatnya yang sudah menikah. Sambil tetap mengemban Aidan di depan dadanya dan sesekali menimangnya, Kalandra berkata, itu wahnya jadi bukti. Enggak ada yang direkayasa dan kamu pastikan sendiri. HP-nya jangan sampai dibanting, loh, komentar Arum sambil melongok dari sebelah pinggang Kalandra, tapi Kalandra buru mengamankannya. Ivan yang sedari tadi merasa sangat aneh dengan interaksi Kalandra dan Arum, sengaja berkata, calon istrimu asli ayu. Pemberani gitu apalagi dengan tegas mau membela kamu. Kalandra refleks menelan ludah kemudian buru berkata, enggak ada yang minta kamu buat baca mantra. Sekarang kamu fokus saja ke tujuan awal kamu ke sini. Ia mencoba memberi sang sahabat pengertian. Tujuannya kan mau jadiin Mas Brigadir J, dan dia jadi Sambo, terus Ririn Ibu Pisi,
protes Arum sambil menengadah menatap Kalandra yang walau menghadapnya, tapi tengah menoleh menatap Ivan. Mendengar itu, Irfan refleks tersenyum. Lucu juga, beneran paket komplit calon bojomu, Kal. Wirok, emang kowe, Van, kesal Kalandra. Arum langsung terdiam bingung lantaran Kalandra sampai menyamakan Ivan dengan Wirok atau itu tikus berukuran super besar dan kadang besarnya bisa sekucing gendut. Aku perhatikan, mereka ini beneran lagi stres dan haus perhatian, selain mereka yang ingin melampiaskan hasrat demi mendapatkan kepuasan. Pantesan lanang wedon sama gatel, bisik Kalandra di sebelah telinga kanan Arum. Mendengar itu, Arum menjadi menahan senyum. Kemudian, ia sengaja mendekap manja pinggang Kalandra, sebab mendengar pesan suara Ririn kepada Kalandra diputar, malah membuatnya darah tinggi. Suara manja Ririn yang sampai mendesah-desah, malah membuatnya jijik sekaligus emosi. Setelah menyimak setiap pesan obrolan, wajah Ivan tampak tidak baik saja. Arum yang memastikannya dengan melongok dari sebelah pinggang Kalandra yang awalnya masih ia peluk, buru-buru mengambil ponsel Kalandra yang selain ia kata berharga mahal, juga menyimpan banyak momen manisnya dengan Kalandra. Hadirnya Ibu Kalsum di sana juga sampai membuat wanita itu mengecap istri Ivan stres, setelah Ibu Kalsum mengetahui kasusnya. Wong sudah rumah tangga ya, jangan kayak ABG yang baru pacaran. Ini malah sampai ada yang jadi ibu PC. Teganya mau jadiin anak lanangku Brigadir J, kesal Ibu Kalsum. Karena memang tak mau membiarkan Arum lirik oleh Ivan, Kalandra pamit membawanya masuk, menyerahkan Ivan kepada Ibu Kalsum yang juga langsung mempersilakan Ivan untuk pergi. Jangan dibiasakan, ya, sudah nikah ya belajar lebih dewasa lagi, ucap Ibu Kalsum membiarkan tangan kirinya disalami dengan taksim oleh Ivan. Ivan melangkah berat pergi dari sana, kemudian mengemudikan motornya. Namun sebelum itu, pria berkulit kuning langsat itu terlebih dulu menggembok pintu gerbangnya sesuai titah Ibu Kalsum. Datang enggak diminta ya pulangnya juga enggak usah diantar. Ya, seru Ibu Kalsum. Aku kan bukan Jailengkung, keluh Ivan lemas. Ah, kamu saja enggak lebih baik dari Jailengkung. Sudah kaya keluarga, sudah nikah lama sama istrimu, masih saja enggak tahu watak si Ririn itu. Balas Ibu Kalsum sewot. Setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya, mengenai kelakuan istrinya saja sudah sangat membuatnya lemas karena kecewa, malu, bahkan jijik. Nah, sekarang ia sampai diusir oleh Kalandra maupun Ibu Kalsum yang awalnya sudah ia anggap keluarga. Tak kunjung keluar dari kamar Arum, Ibu Kalsum yang penasaran apa yang terjadi di sana, sengaja masuk dengan hati-hati. Ketiga orang di sana kompak tidur. Kalandra tidur di pangkuan Arum, dan di sebelahnya ada Aidan yang tak kalah pulas. Sementara itu, Arum yang turut tidur, melakukannya sambil duduk selonjor. Arum menyandarkan tubuh maupun kepalanya pada sandaran tempat tidur. Adanya bungkus obat sekaligus gelas berisi sisa teh manis di nakas sebelah Arum, menegaskan Kalandra yang dikata Arum tengah kurang enak badan, sudah sempat meminum obat. Ibu Kalsum mengembuskan napas lega. Syukurlah, yang sekarang jauh lebih bisa urus sekaligus manjain kamu, Mas, lirihnya yang kemudian keluar dengan hati-hati. Sekitar 1 menit dari kepergian Ibu Kalsum, Arum terbangun dengan cukup terkejut. Kemudian ia memandangi wajah di sana. Ada 2 wajah laki-laki yang sampai detik ini menjadi kedua laki-laki paling berharga dalam hidupnya. Senyum indah terukir manis di wajahnya. Ia sengaja menarik selimut yang menyelimuti tubuh keduanya, meski Aidan sangat sulit dan tampaknya anti dengan selimut. Bocah itu sibuk berusaha menepis selimutnya, membuat Arum sengaja membebaskan bocah itu dari selimut. Sorenya, sekitar pukul 4, Kalandra membawa Arum pergi ke rumah orang tua Bilkis yang ada di kecamatan sebelah. Mereka tak sampai membawa Aidan karena Aidan dijaga Ibu Kalsum dan juga sang suami. Jika melihat tanggapan datar cenderung tak rela dari orang tua Bilkis, tak hanya Arum yang merasa kedua pasang parubaya itu tak rela. Sebab Kalandra pun turut menyadarinya. Di rumah gedong terbilang mewah walau tak semewah kediaman Kalandra apalagi orang tua Kalandra, kehadiran Arum dan Kalandra sampai tidak diberi minum. Terlepas dari itu, orang tua Bilkis tampak sedang kurang enak badan. Pak Iman selaku orang tua Bilkis dan kebetulan duduk berhadapan dengan Kalandra yang duduk bersebelahan dengan Arum, sengaja berdeham. Pria itu menatap Kalandra dengan tatapan sangat sungkan. Rumahnya gimana? Arum yang cenderung menunduk,
melirik wajah Kalandra yang berangsur mengernyit. Rumah yang mana? Enggak, Pak, balas Kalandra santun. Namun, Arum yang masih diam yakin, yang dimaksud Pak Iman itu rumah Kalandra dan Bilqis. Mungkin semacam minta jatah pembagian. Tapi Mas Kala sama orang tuanya bilang, itu murni pakai uang Mas Kala dan orang tuanya. Walah ini bakalan jadi sengketa. Padahal tuh rumah malah bakalan jadi rumah makan buat aku usaha, batin Arum ketir apalagi seperti yang ia pikirkan, orang tua Bilqis sungguh meminta jatah rumah. Gini loh, Nak Kala, ucap Ibu Lasmi, mamahnya Bilqis. Bilqis kan sudah meninggal, dan kamu pun mau menikah lagi. Sementara sekarang kamu tahu, Zahra sedang kuliah kedokteran dan memang butuh banyak biaya. Maaf, Bu, kok jadi bahas begitu? Sergah Kalandra masih santun. Nah benar, Nak Kala. Biar Nak Kala tahu, dan kalau bisa, rumah itu dijual saja, balas Ibu Lasmi berusaha meluruskan. Diam, Arum meraih sebelah tangan Kalandra yang kebetulan ada di lutut kiri pria itu. Arum menggenggamnya erat, sebagai wujud dari dukungannya. Jujur, pembahasan sekarang membuat Kalandra malu, apalagi di sana ada Arum. Namun karena sudah telanjur, ia pun menjelaskan dengan sangat rinci. Penjelasan yang juga langsung membuat orang tua Bilqis gelisah. Masa iya? Bilqis sama sekali enggak. Ibu Lasmi kebingungan dan tak kuasa melanjutkan ucapannya. Ia menatap sang suami yang detik itu juga balas menatapnya kemudian mengambil alih pembicaraan. Bukannya 5 tahun selama pernikahan kalian, Bilqis juga kerja, tanya Pak Iman. Berat kalau sudah begini ceritanya. Di mana yang namanya uang memang sering jadi seton, batin Arum yang kemudian berdeham. Tapi karena Kalandra balas berdeham, ia memutuskan untuk diam. Pak, Bu, begini. Maksud kedatangan Mas Kala dan saya kemarikan untuk mohon izin sekaligus restu. Rasanya kurang pas kalau Bapak dan Ibu malah membahas yang lain apalagi semacam gono gini. Sedangkan aku yakin, Mas Kala bukan tipikal yang akan memakan penghasilan apalagi harta istri. Arum tetap bicara walau Kalandra nyaris bicara. Hanya saja, kali ini ia tak sampai meledak. Arum bertutur lembut, menatap setiap pasang mata di hadapannya syarat pengertian. Ia dapati, kedua sejoli tersebut yang menjadi terlihat makin gelisah sekaligus kesal. Setahu saya, semua barang Mbak Bilqis pun sudah diangkut. Mas Kala hanya simpan beberapa pasang pakaian sama, foto. Arum melirik ragu sang calon suami yang walau tidak menatapnya, tapi tetap balas menggenggamnya. Kalandra jelas memberinya kesempatan untuk berbicara. Dan, ini mohon maaf ya, Pak, Bu. Andai memang terasa berat, kenapa tetap dipaksakan? Kenapa tetap dilanjut dan kenapa enggak hidup semampunya saja? Juga, andai pun Mbak Bilqis masih ada, apa ya kalian akan melimpahkan semua beban itu ke Mbak Bilqis yang jelas sudah berumah tangga dan otomatis tanggung jawabnya sekaligus urusannya sudah beda. Arum masih berbicara dengan sangat hati-hati. Andai pun Mbak Bilqis mau, apa ya Bapak sama Ibu enggak kasihan? Kalau posisinya sudah begini kan, balik ke pengertian Bapak dan Ibu, lanjut Arum. Namun sesuai kesepakatan memang begitu, Pak Iman angkat bicara. Tentu Arum langsung tidak bisa berkata, terlalu terkejut. Kami tidak bermaksud menuntut, Mbak. Namun sesuai kesepakatan, semua tanggung jawab masih oleh Bilqis. Bahkan meski Mbak Bilqis sudah meninggal, logikanya di mana? Di kuburan masih disuruh jadi tulang punggung begitu. Arum langsung naik darah. Kalau begini ceritanya, Bapak sama Ibu, masih satu padepokan sama orang tua saya, maupun mantan saya. Hebat kalian, sudah meninggal masih dimanfaatkan. Benalu saja kalau tumbuhan yang ditumpangi sudah mati, ya sudah. Kalian ke anak sendiri setega ini. Seperti tadi, kalaupun Mbak Bilqis apa Mas Kala mau, ya balik ke hati nurani Bapak dan Ibu. Coba saya tanya, Mbak Bilqis sekolahnya sampai kuliah kedokteran juga, apa biasa saja dan hanya Zahra yang kalian istimewakan? Jangan sampai, kalian juga penganut lagu lama yang berat sebelah, itu pilih kasih ke anak, lanjut Arum yang tentu saja tidak bisa membuat lawan bicaranya membalas. Kalandra sengaja berdeham kemudian mengambil alih. Begini Pak, Bu, walau Bilqis selalu kerja, kan tiap gajian ditransfer ke kalian. Malahan kalau kalian minta lebih, sengaja saya tambahi agar Bilqis enggak sibuk cari pekerjaan lain lagi. Malahan alasan Bilqis meninggal, karena dia kecapaian.
Air mata Kalandra lolos bersama dadanya yang mendadak terasa sangat sesak. Kalandra menghela napas pelan sekaligus dalam, demi meredamnya. Saya sudah melakukan segala cara untuk memuliakan hidup almarhum. Tapi karena almarhum tidak mau menjadi anak durhaka seperti yang selalu kalian ingatkan, saya benar-benar tidak bisa apa-apa. Kenyataan kini juga turut membuat Arum menangis. Arum paham dan bisa langsung membayangkan apa yang Kalandra sampaikan. Bisa jadi, sebenarnya Bilqis juga 11-12 dengan Arum yang masih sangat memanjakan keluarga. Namun jika melihat keadaan Bilqis, tampaknya Bilqis ini versi perempuan dari Angga. Arum yakin di masa lalu, Kalandra sudah tegas dan sampai turut membiayai keluarga Bilqis. Namun semakin banyak uang yang Kalandra maupun Bilqis berikan, tampaknya permintaan dari keluarga Bilqis juga makin tinggi. Terbukti sebelum ini Kalandra berdalih, walau nantinya pria itu akan mendidik keluarga Arum yang sudah keterlaluan, dengan keras. Kalandra melakukannya demi kebaikan bersama, karena apapun yang terjadi, Kalandra juga menyayangi keluarga Arum. Jadi kalau bapak sama ibu mau hitungan, apa yang harus dihitung? Yang mau dihitung, apa? Gimana Bilqis masih ada gono gini, kalau gaji tiap bulan saja, dan sampai saya tambahi, sudah langsung ditransfer ke kalian. Bilqis kan bukan mesin pencetak uang, apalagi harta. Suara Kalandra nyaris tak terdengar, saking emosinya. Ia membiarkan air matanya dan malah Arum yang dengan telaten menghapusnya melalui tisu dari tas bahu wanitanya itu. Bilqis memang punya beberapa set perhiasan termasuk mas kawin. Itu murni saya yang belikan, tapi semuanya juga sudah saya berikan kepada kalian, kan? Bahkan kalung sama gelang yang ibu pakai juga salah satunya. Lanjut Kalandra sambil menatap sang mantan mamah mertua yang detik itu juga langsung kebingungan. Malahan kalau dipikir, Mbak Bilqis dan orang tuanya, malah numpang hidup kemas kala sekeluarga, batin Arum. Perlu saya tegaskan sekali lagi, semua yang berkaitan dengan Bilqis insya Allah sudah saya bereskan. Namun, andai kalian masih menuntut hak dari Bilqis yang sudah meninggal dan saya harapkan bisa beristirahat dengan tenang, saya benar-benar marah. Bilqis sudah meninggal dan sekarang, dia pasti enggak kecapaian lagi. Bilqis pasti sudah enggak berat mau mengabdi dan bahagia dengan suami agar tidak menjadi istri durhaka, atau tetap menjadi anak baik yang selalu menjadi penghasil uang untuk keluarganya. Dan Bilqis pasti juga sudah enggak gamang karena harus selalu memohon agar saya mengizinkan dia tetap sibuk mengurus kalian. Kalandra menghela napas dalam kemudian menunduk dalam. Rumah kami murni dari saya dan orang tua saya. Jadi kalian jangan sampai drama. Mulai sekarang, kalian cukup hidup semampunya. Jangan ngada apalagi banyak gaya agar enggak ada Bilqis lainnya. Kalandra berangsur menatap dua pasang mata di hadapannya. Drama memohon izin sekaligus restu pada orang tua Bilqis malah menghasilkan drama yang mengorek luka lama. Namun, Kalandra tak mau berlama-lama di sana. Begitu juga dengan Arum yang tentunya tidak mau. Kalandra kembali terkungkung kesedihan masa lalu. Apalagi Arum masih sangat ingat, Kalandra nyaris kehilangan kewarasan saat ditinggal Bilqis. Namun jika melihat keadaan saat itu, pantas jika Bilqis kelelahan seperti apa yang Kalandra katakan. Ternyata tanggung jawab Bilqis sangat besar. Bilqis ibarat Angga versi wanita. Dan pantas juga Kalandra begitu protektif kepadanya. Kalandra selalu mengingatkan agar Arum tidak begitu lelah. Kalandra juga meminta Arum mendidik keluarganya agar tidak apa serba Arum lagi. Karena ternyata, Kalandra memiliki pengalaman suram mengenai itu. Bersambung dulu ya teman-teman.